Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perangkat pembelajaran dengan materi program linear. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Nusiah, dengan teman kelompok saya yaitu ada Hilman Mubarok, Mustafa Dilhamdi, Intan Permanasari, Siti Nurlelah, dan Suci Citra Intan Pertiwi. Namun mengenai RPP. RPP-nya dengan alokasi waktu RPP kelas 11 dengan semester ganjil dengan alokasi waktunya 2 kali 45 menit untuk satu pertemuan. Di kompetensi inti ada 4, ada KI 1 tentang agama, religius, yang KI 2 ada tentang sosial, KI 3-nya ada pengetahuan, KI 4-nya ada keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk KD-nya yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. KD 2.1-nya memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi. KD 3.2-nya menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. KD 4.2-nya menyelesaikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Indikator pencapaiannya 3.2.1 menganalisis model matematika dari suatu masalah kontekstual pada program linear 2 variabel menggunakan C4. 3.2.2 menemukan daerah himpunan penyelesaian program linear 2 variabel dari suatu masalah kontekstual berdasarkan grafik menggunakan C4. IPK-nya yang selanjutnya yang 4.2.1 mengkonstruksi masalah kontekstual yang berkaitan dengan memodelkan permasalahan program linear 2 variabel menggunakan C6. Yang terakhir, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan daerah himpunan penyelesaian berdasarkan grafik menggunakan C4. Adapun tujuan pembelajarannya dengan penggunaan model problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, yaitu yang pertama sesuai dengan indikator pencapaiannya. Peserta didik dapat menganalisis model matematika dari suatu masalah kontekstual pada program linear 2 variabel dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan daerah himpunan penyelesaian program linear 2 variabel dari suatu masalah kontekstual berdasarkan grafik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkonstruksi masalah kontekstual berkaitan dengan memodelkan permasalahan program linear 2 variabel dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik dapat membuktikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan daerah himpunan penyelesaian berdasarkan grafik dengan benar. Materi pembelajarannya ada faktual mengenai pengetahuan tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk konseptualnya, tentang konsep sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk proseduralnya, langkah-langkah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Untuk metakognitif, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear 2 variabel berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang kami gunakan pada RPP ini menggunakan pendekatan saintifik. Untuk modelnya, problem based learning, dan metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Adapun media dan alat pembelajaran yang digunakan, untuk medianya kita menggunakan LKPD dengan memanfaatkan website Live Worksheet, menggunakan Zoom, Google Classroom, dan Google Form. Adapun alatnya menggunakan laptop dan handphone. Sumber belajarnya menggunakan buku matematika SMA, MA, SMK, MAK, kelas 11 Erlangga, dan Kemendikbud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya
adalah Intan Perbanasari. Saya di sini untuk menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran PPP. Kurang lebih 10 menit, yang dimana kegiatan pertama itu ya sebelum kegiatan pembelajaran akan dimulai. Jadi guru memandu peserta didik untuk bergabung terlebih dahulu ke dalam Zoom meeting melalui ID Zoom. Nah, yang kedua, guru dan peserta didik bersama-sama memberi salam. Tiga, guru bersama peserta didik mengecek kehadiran, lalu berdoa sebelum memulai pelajaran, menanyakan kesiapan belajar untuk hari ini, bagaimana dengan masing-masing, dan meminta untuk terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Guru dan peserta didik bersama-sama memberi salah bukan. Guru melakukan tanya jawab untuk mereview kembali pembahasan pada pertemuan sebelumnya sebagai langkah awal untuk melakukan pembelajaran. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan skenario pembelajaran. Peserta didik dikelompokkan dalam kelompok diskusi, masing-masing kelompok dari 4 orang dengan kemampuan heterogen. Setiap kelompok menggunakan breakout room. Peserta didik diarahkan untuk mengunduh LKPD pada aplikasi Google Classroom. Untuk kegiatan intinya dilakukan selama 70 menit. Untuk fase pertama mengorientasi peserta didik pada masalah. Berikut kegiatannya seperti peserta didik diminta mencermati masalah konseptual pada program linear. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan. Fase kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, seperti berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, dan juga memastikan setiap kelompok dan anggota memahami tugas masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Fase ketiga, bimbing memecahkan masalah, seperti peserta didik diminta berdiskusi mengenai masalah pada LKPD, menyelesaikan masalah pada LKPD, dan juga dibimbing oleh guru dalam menyelesaikan masalah pada LKPD. Fase keempatnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, seperti peserta didik diminta untuk menjelaskan pada teman sejawat dalam kelompoknya. Peserta didik dipersilahkan untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya dengan cara share screen, dan juga peserta didik mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Fase kelimanya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengajak peserta didik untuk mengkritisi jawaban kelompok yang presentasi. Bersama peserta didik juga memberi penguatan terhadap hasil pemecahan masalah oleh peserta didik. Guru bersama peserta didik mengevaluasi pemecahan masalah. Lalu kegiatan penutupnya itu yaitu sekitar 10 menit. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Lalu bersama-sama dengan guru merefleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran. Dan juga kegiatan belajar ditutup dengan guru dan peserta didik berdoa bersama. Dan juga guru dan peserta didik mengucapkan salam. Untuk penilaiannya itu dari aspek penilaian, yaitu yang pertama religius dengan teknik non-tes, bentuk instrumen lembar angket, untuk kisi-kisinya itu terdiri dari berdoa dengan tertib, lalu bersyukur atas kebesaran Tuhan. Untuk aspek sosialnya itu dengan teknik non-tes, bentuk instrumennya itu observasi dengan kisi-kisi, aktif dalam kerja kelompok, membantu teman yang mengalami kesulitan, percaya diri, santun dalam bertutur kata. Untuk aspek pengetahuannya itu dengan teknik yaitu tes tertulis, bentuk instrumennya itu uraian dengan kisi-kisi, menganalisis berbagai representasi konsep nama-nama perbandingan, menganalisis jenis-jenis perbandingan, mengembangkan berbagai macam strategi dalam menyelesaikan masalah konseptual berkaitan dengan perbandingan, mengevaluasi hasil penyelesaian masalah materi perbandingan. Untuk aspek keterampilannya, tekniknya itu unjuk kerja, bentuk instrumennya itu lembar penilaian prestasi, kisi-kisinya terdiri dari terampil menjelaskan LKPD, lancar dalam mengemukakan pendapat, lancar dalam melaksanakan presentasi.
Udah ya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan bahan ajar. Baik, di sini saya Suci Citra Enam Pertiwi akan memaparkan bahan ajar pada kelompok 6. Di mana pada kelompok 6 ini, bahan ajar sebelumnya apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Baik, pada PowerPoint pembelajaran secara program linear 2 variabel kelas 11. Nah, sebelumnya pada bahan ajar ini kelompok kami mengambil dari buku kelas 11 Erlangga dan kelas 11 Kemendikbud. Dan untuk kompetensi dasar dan indikatornya sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Begitu juga dengan tujuannya, kita menyamakan. Dan ada quotes dari kami, jika kita ingin mengejar apa yang kita inginkan, maka ya kita harus melangkah maju gitu, jangan sampai kita berada di tempat yang sama. Nah, pada awal tampilan bahan ajar di sini, itu kita mengingat kembali mengenai program linear, di mana program linearnya itu pertidaksamaan 2 variabel. Nah, di sini siswa diarahkan untuk mengamati sebuah masalah terlebih dahulu, di mana pada masalah di sini itu adalah tukang kayu yang membuat kayu gitu ya. Dan dari pemaparan itu ternyata untuk kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, untuk model matematika dalam program linear sendiri itu ada AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, ataupun lebih besar sama dengan C, atau kurang dari C, atau lebih besar dari C gitu ya. Hanya pembedanya kalau pertidaksamaan itu tidak menggunakan sama dengan. Baik, di sini itu kita pada indikator sendiri ada mengenai himpunan penyelesaian, dan di mana kita harus mengetahui himpunan penyelesaiannya dalam pertidaksamaan 2 variabel itu yang seperti menyelesaikan himpunan pertidaksamaan ini, uji titik dan memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Nah, sambil mengingat kembali mengenai program linear, di sini pada bahan ajar menampilkan beberapa soal akan dicoba oleh siswa tentunya. Nah, sedangkan untuk modal program linear 2 variabel itu masih sama dengan program linear, yang dimana untuk ketidaksamaan linearnya itu menggunakan modal X atau Y. Untuk program linear 2 variabel itu berkaitan dengan minimum dan maksimum seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, bisa menggunakan uji titik pojok dan menggunakan metode garis. Nah, untuk lebih lengkapnya metode garis sidik itu seperti apa dapat dilihat dari video media pembelajaran kelompok kami. Nah, untuk memperkuat nih dari pembelajaran program linear, ada beberapa soal lagi dan dapat dikerjakan. Begitu juga penyelesaiannya setelah mengerjakannya gitu. Nah, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Hilman yang akan memaparkan LKPD. Kepada Hilman saya persilahkan. Halo Suci.
Tes, tes. Cek, cek, cek. Apakah suara sudah terdengar, suara saya? Sudah. Halo? Oke. Baik, terima kasih kepada Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik. Terus ke bawah. Nah, seperti biasa, ke atas. Di dalam LKPD ini, seperti biasa, terdapat identitas di mana di dalam identitas ini ada nama, kelas, kelompok. Selanjutnya, ke bawah. Ke atas sedikit. Dalam LKPD ini, si siswa diminta mengamati, menggali informasi, dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear dengan menggunakan metode uji titik pojok untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dengan cara menguji setiap titik pojok. Selanjutnya ada petunjuk. Bacalah LKPD ini dengan cermat. Cek, cek, cek. Dil, masih ada nih, Dil? Masih. Saya? Oke. Terus ke selanjutnya ada petunjuk, di mana dalam petunjuk itu ada bacalah LKPD ini dengan cermat. Yang kedua, diskusikan LKPD ini dengan teman sekelompokmu. Tanyakan pada guru apabila mendapatkan kesulitan atau kurang jelas dalam mengerjakan LKPD. Yang keempat, tuliskan jawabanmu pada LKPD ini. Yang terakhir, setelah selesai mengerjakan LKPD, si siswa disuruh mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sebuah soal. Ayo amati masalah di bawah ini. Seorang anak yang sedang sakit dianjurkan oleh dokter untuk meminum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 2 unit vitamin C. Tabel jenis 2 menggunakan 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin C dalam 1 hari. Dalam 1 hari, anak tersebut memerlukan 20 unit vitamin A dan 8 unit vitamin C. Jika harga tablet 1 Rp 5.000 per biji dan tablet jenis 2 Rp 3.000 per biji, tentukan model matematika dan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Ke bawah dia. Sebelum siswa mengumpulkan informasi dan mengerjakan soal tersebut, si siswa diminta untuk bertanya gitu. Apa yang dapat kamu ketahui dari permasalahan tersebut? Selanjutnya ke bawah. Si siswa dapat si siswa dapat mengisi jawab tuh. Terus ke bawah. Ayo menyimpulkan Selanjutnya, siswa mengumpulkan informasi dan menalar. Buatlah model matematika dari masalah program linear. Model matematika ini membuat fungsi tujuan berbentuk fungsi linear 2 variabel. Terus ke bawah, dia. Model matematika dari permasalahan tersebut. Si siswa itu dapat mengisi jawaban di dalam kolom yang sudah disediakan. Ada model matematika dari permasalahan, terus ada fungsi tujuan, ada grafik, terus ke bawah masih sama ini mah cara mengisi jawabannya. Nah, ada grafik,
Terus selanjutnya terus ke bawah. Nah, ini yang terakhir ada menyimpulkan. Jadi pada pembelajaran hari ini si siswa dapat menyimpulkan gitu. Ada kesimpulan. Selanjutnya, ayo kita berbagi, presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Kemudian diskusikan hasil jawaban tersebut. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, ini yang terakhir, ada soal latihan gitu untuk meningkatkan pemahaman siswa seputar materi. Udah selesai, mungkin sekian untuk pemaparan lembar kerja peserta didik. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Benar. baik. Setelah pemaparan LKPD akan adanya pemaparan mengenai media pembelajaran, di mana media pembelajaran di sini akan dipaparkan oleh Mustafa Dilhamdi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin share screen ya. Udah ada ini PowerPoint-nya. Sudah Udah. ada, tapi saat di share screen ada item-itemnya. Oh, bentar. Udah ya? Udah, jelas? Baik, Ya. jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Dilhamdi akan menjelaskan video pembelajaran. Di sini ada pengertian program linier. Apa itu program linier? Yaitu Sebelumnya mohon maaf, Fadil, suaranya tidak terekam. gimana? Suaranya tidak ada. Nggak ada suaranya? Enggak, suaranya nggak kedengeran, cuma videonya aja. Coba saat share screen, di bawahnya ada share sound, coba diklik. Bentar. Optimum dari suatu persoalan linear. Nilai itu program linear. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum, maksimal atau minimum, diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Karena tadi ada LKPD yang sudah menjelaskan materinya, jadi kita langsung ke pembahasan soal. Petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkusnya. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkusnya. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Harga satu bungkus
pupuk pertama adalah 17.500. Sedangkan harga pupuk yang kedua adalah 14.500. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Dari soal tersebut kita memperoleh data yaitu adanya jenis-jenis kandungan terdapat dalam setiap pupuknya. Selanjutnya kita buat model matematikanya dan kita menentukan nilai X dan Y-nya. Data-data yang ada pada soal tersebut kita sajikan. Setelah kita menentukan nilai X dan Y-nya, kita menentukan daerah grafiknya dan daerah himpunannya. Pada garis biru ini adalah pertidaksamaan yang pertama, yaitu pertidaksamaan yang 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Tadi titiknya sudah kita temukan. Pertidaksamaan yang pertama, X-nya adalah 20, sedangkan Y-nya 30. Setelah kita menentukan garis titik pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, kita menentukan nilai Z minimumnya untuk memperoleh berapa biaya minimum yang dikeluarkan oleh petani. Z minimum ini kita masukkan pada Z maksimumnya. 17.500 dikali 0 ditambah 14.500 dikali 30. Hasilnya adalah 435.000. Titik yang kedua adalah 16,6. Kita masukkan pada Z maksimumnya. Z minimumnya. 17.500 dikali 16 ditambah 14.500 dikali 6. Hasilnya adalah 367.000. Titik yang terakhir adalah 24,0. Kita masukkan pada Z minimumnya. 17.500 dikali 24 ditambah 14.500 dikali 0. Hasilnya 420.000. Jadi, biaya minimum yang dikeluarkan seorang petani adalah 367.000 rupiah. Kalau yang ditanya pada soalnya itu berapa biaya maksimum yang dikeluarkan seorang petani, berarti kita cari nilai yang besarnya, pengeluarannya besar pada nilai optimum ini. Ya berarti kan kalau yang besar berarti 435. Nah, ini adalah contoh kalau ditanyanya nilai maksimumnya. Dan kalau ditanya nilai minimumnya adalah berarti 367.000. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya kepada Mustafadil Handi. Selanjutnya kita lanjut ke instrumen evaluasi yang akan dipaparkan oleh Siti Nurlela. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Suci. Boleh di-share screen. Sebentar. Sudah belum, Teh? Iya, sudah ada Teh Suci. Langsung ke bawah, Teh. Baik, terima kasih. Nama saya Siti Nurlela. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang instrumen evaluasi. Ini yang pertama itu ada kisi-kisi penilaian sikap. Yang tertera di sini tuh ada satuan pendidikan, yaitu nama sekolahnya, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokoknya yaitu program linear. KI 1-nya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif, pergaulan dan keberadaannya. Ini sikap yang dikembangkannya itu yang pertama sikap religius.
Aspek yang diamatinya yaitu berdoa dengan tertib dan bersyukur atas kebesaran Tuhan. Di sini masing-masingnya ada 4 indikator. Instrumen penilaiannya yaitu observasi. Yang kedua itu sikap yang dikembangkannya yaitu sikap sosial. Yang pertama aktif dalam kegiatan kerja kelompok. Next ke bawah teh. Yang kedua membantu teman yang mengalami kesulitan. Yang ketiga percaya diri. Dan yang keempat, santun dalam bertutur kata. Masing-masingnya itu ada 4 indikator, penilaiannya itu observasi. Boleh next teh? Terus ke bawah. Yang berikutnya itu di sini ada lembar penilaian sikap religiusnya. Ini terdapat nama peserta didik, terus yang dinilainya itu yaitu sikap spiritualnya berdoa dengan tertib dan bersyukur atas kebesaran Tuhan. Di sini ada total skornya. Untuk rubrik penilaiannya yaitu skor per skor maksimal dikali 4. Untuk skor maksimalnya yaitu 8. Lanjut teh. Di sini ada juga lembar penilaian sikap sosialnya. Untuk rubrik penilaiannya itu sama, skor per skor maksimal dikali 4. Namun ini untuk skor maksimalnya 16. Next teh. Di sini ada kisi-kisi instrumen evaluasi. Di sini ada nama sekolah, mata pelajaran, materi pokoknya program linear, tahun pelajaran, alokasi waktunya 90 menit, bentuk soalnya uraian, jumlah soalnya 5. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis model matematika dari suatu masalah kontekstual pada program linear 2 variabel, bentuk soalnya uraian, level soalnya C4, tingkat kesukarannya yaitu sedang, bobot skornya 15. Yang kedua itu 3.2.2 yaitu menemukan daerah himpunan penyelesaian program linear 2 variabel dari suatu masalah kontekstual berdasarkan grafik. Level soalnya C4, tingkat kesukarannya sedang, bobot skornya 15. Yang berikutnya yaitu menyelesaikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan program linear 2 variabel. Indikatornya itu memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan memodelkan permasalahan linear 2 variabel. Di sini ada 2 soal, bentuk soalnya uraian. Level soalnya sama, C4, tingkat kesukarannya yaitu sukar, dan bobot skornya keduanya yaitu 25. Yang terakhir ini memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan daerah himpunan penyelesaian berdasarkan grafik. Bentuk soalnya uraian, level soalnya C5, tingkat kesukarannya sedang, dan bobot skornya 20. Lanjut. Di sini ada alternatif solusi pedoman penskoran. Di sini ada kunci jawabannya per langkah untuk penskorannya. Itu lanjut teh. Di sini jumlah skor maksimalnya yaitu 100. Lalu berikutnya ada penskoran soal uraian. Untuk soal nomor 1, jumlah skornya 15. Mendapatkan skor 15 jika menuliskan semua jawaban dengan lengkap dan tepat. Mendapatkan skor 5 jika hanya menuliskan langkah 1, langkah 2, atau langkah 3 saja. Untuk soal nomor 2, skornya 15. Mendapatkan skor 15 jika menuliskan semua jawaban dengan lengkap dan tepat. Mendapatkan skor 10 jika hanya menuliskan langkah 1 saja. Dan mendapatkan skor 5 jika hanya menuliskan langkah 2 saja. Untuk soal nomor 3, skornya 25, mendapatkan skor 25 jika menuliskan jawaban dengan lengkap dan tepat, mendapatkan skor 15 jika hanya menuliskan langkah 1 saja, dan mendapatkan skor 10 jika hanya menuliskan langkah 2 saja. Untuk soal nomor 4,
sama seperti nomor 3, skornya 25. Jika menuliskan jawaban dengan lengkap dan tepat beserta rumusnya, skor 15 jika hanya menuliskan langkah 1 saja dan mendapatkan skor 10 jika hanya menuliskan langkah 2 saja. Untuk soal nomor 5 yaitu jumlah skornya 20 jika jawaban dengan lengkap dan tepat, mendapatkan skor 5 jika hanya menuliskan langkah 2 atau langkah 3 saja. Skor maksimalnya itu 100, rumus untuk memperoleh nilainya yaitu skor yang diperoleh siswa per skor maksimal dikali 4. Lanjut. Lalu di sini ada daftar nilai siswanya, nama siswa, skornya berapa, yaitu nilainya berapa, keterangannya lulus atau belum lulus. Lalu ini yang terakhir ada kisi-kisi penilaian keterampilan. Satuan pendidikan, mata pelajarannya, kelas atau semester, materi pokoknya itu program linear. Aspek yang dinilainya yaitu terampil menjelaskan penyelesaian LKPD. Kriterianya yaitu menyajikan hasil yang didapatkan dengan lengkap dan tepat penuh rasa percaya diri, menyajikan hasil yang didapatkan dengan lengkap kurang tepat dan percaya diri, mendapatkan skor 2 jika menyajikan hasil kurang lengkap dan kurang tepat tapi penuh percaya diri, dan skornya 1 jika menyajikan hasil kurang lengkap, kurang tepat, dan kurang ada rasa percaya diri. Yang kedua ada lancar dalam mengemukakan pendapat, di sini kriterianya juga ada 4. Yang ketiga itu lancar dalam melaksanakan presentasi, sama itu kriterianya ada 4 juga. Lanjut ke bawah teh. Lalu di sini ada lembar penilaian keterampilannya. Sama untuk rubrik penilaiannya itu. Hanya ini skor maksimalnya 12. Lalu ini untuk tes hasil belajarnya yaitu ada petunjuk umum. Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu membaca doa. Buka link Google Form yang tertera di bawah ini. Isi biodata dengan lengkap. Perhatikan petunjuk soal dengan baik. Dahulukan soal yang dirasa mudah, jawablah soal di Google Form sesuai dengan arahan, lalu hasil kotretannya ditulis di buku, lalu scan dan sisipkan file tersebut di tempat yang telah disediakan. Lalu di sini tertera link Google Form-nya juga. Lalu untuk link Google Form-nya teh boleh dibuka atau mau saya share screen? Bagaimana Teh Suci? Baik, di sini saya akan men-share isi dari Google Form yang tertera barusan. Oh, sepertinya kesusahan Teh. Mau gimana? Mau di-share screen enggak untuk isi dari Google Form-nya? Nah, ini tampilan dari link Google Form yang tertera barusan. Di sini ada dapat nama materi pelajarannya yaitu program linear. Lalu di sini ada identitas yang harus diisi yaitu nama, kelas, dan tanggal pengerjaannya. Yaitu di sini tertera soal nomor 1 dan ada file untuk penguploadan jawaban dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 juga sama,
seperti nomor 1 sampai nomor 5 itu sama. Di sana pengumpulannya itu masing-masing, setiap satu soal langsung penguploadannya berbeda gitu. Lalu jika telah selesai dikirim. Udah, mungkin cukup sekian presentasi dari instrumen evaluasi. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami tentang perangkat pembelajaran materi program linear. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.